kita kali ini 1424 Hijriah, tahun di mana kita membuka lembaran baru, menambah ibadah kita yang kedua, li'irtifa'il maqam indallah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pada tahun baru ini segalanya menjadi berubah, ibadah kita meningkat, keikhlasan kita meningkat, kemudian muamalah kita banyak perubahan-perubahan sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang sukses di yang saya muliakan ketua DKM di Jami Kepala yang kami hormati, hadirin wal hadirat, para sesepuh, para tokoh, para alim ulama yang pada hari ini sama-sama hadir di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada hari ini hari spesial kita, karena besok kita memasuki hari 10 Muharram yang kita kenal dengan Yaum Asyura. Ya. Kalau bahasa kita lebarannya anak-anak yatim. Ya, tanggal 10 Asyura. Saya sedikit ingin mengupas tentang keutamaan-keutamaan di bulan 10 Muharram atau yang kita kenal dengan Yaum Asyura. Disebutkan di dalam kitab Kanjun Najah wa Surur, wa minnal matlubi fiha aidan ma dzakarahul allama ad-Dairabi fi mujarrabatihi inda khawasi ayatul kursi. Ibu-ibu, ada amalan-amalan yang kita lakukan, ya, termasuk membaca ayat kursi. Ayat kursi dibaca jumlahnya 360 kali. 360 kali. Annaman qara'a lailata Asyura, barang siapa orang pada malam Asyura, nanti malam. Ya, ini malam berarti bertepatan dengan azan maghrib, kita sudah masuk kepada tanggal 10 Asyura. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam Asyura, ba'da isbaghil wudu, setelah sempurna wudunya, ya, rapi wudunya. Isbagh, apa isbagh? Orang yang sempurna dalam wudu. Jadi kalau wudu itu jangan terlalu buru-buru, ya. Perhatikan baik-baik. Ada di antara kita kalau wudhu itu kadang-kadang ini kelewatan, ya. Ini mesti basah, ibu-ibu, ya. Mesti terkena air. Kalau nggak terkena air, la tuqbal sholatuna, nggak diterima sholat kita. Hati-hati, ya. Kemudian kaki, ya. Nih, bawah tumit kita nih, ini mesti kena. Makanya bersihkan tuh dari bawah kaki, ya. Masukkan ke jari-jari, ya. Terus dari atas. Gosok tumit bagian bawah, ya, sampai ke mata kaki. Perhatikan baik-baik. Dua ini kalau tidak terkena wudhu, ya, maka tidak sah wudhu kita. Hati-hati. Banyak orang kadang-kadang mau mengejar, takut tertinggal rakaat, cepet-cepet dia, ya, wudhu, ya, mau kejar itu, akhirnya berantakan wudhunya. Ya, sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Nabi berpesan, isbaghul wudu fa ahsanal wudu, ya, wudu yang benar-benar wudu, ya. Kalau sudah wudu, ya, air sembahyang jangan disapu, jangan dibersihkan, ya, biarkan air itu menetes. Kenapa? Selama air itu berjatuhan, maka berjatuhan dan rontok juga dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling penting. Ya, paling penting diperhatikan baik-baik. Kemudian di sini dijelaskan hendaklah dia membaca basmalah setiap
kali membaca ayat kursi. Maksudnya setelah selesai baca bismillah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa nawm sampai akhir. Nanti bismillah lagi. Ya. Yubasmilu fi awwali kulli marrah kama marra fi awwali kulli yawmin minhu wa huwa mustaqbilul qiblah. Kullu amrin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abtar. Wa fi riwayatin fa huwa aqta. Segala tindak tanduk, segala perbuatan amal enggak pakai baca bismillah, maka amal tersebut ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya penting basmalah. Dari rumah ibu-ibu datang ke masjid ya, untuk talabul ilmi ada basmalahnya. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Jalan kita. Ada doa-doa yang dipanjatkan, doa diajarkan Nabi Muhammad. Sampai Nabi katakan alimu auladakum wa ahli baitikum. Ajarkan anak-anakmu, istrimu, keluargamu, ajarkan doa ini kata Nabi Muhammad. Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik wa inni lam akhrud asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a safatik wa ibtigha'a mardatik wa nas'aluka an tunqidani minan nar wa an taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ibu-ibu, ini doa kalau dibaca ketika mau ke masjid, mau ke tempat-tempat baik. Waqalallahu sab'ina alfan minal malaikah. Allah menyertakan sama orang itu yang baca doa itu, disertakan bersamanya dia 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yang ikut menyertai dia sampai ke masjid, sampai ke tempat-tempat baik. Hebat ini. Jadi kata Nabi Muhammad, jangan sampai kita keluar dari rumah nggak membaca doa ini. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik. Pak ini ya orang bilang, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Lam akhrud asyaran wala bataran wala riyaan. Saya keluar bukan karena riya, saya keluar bukan karena sesuatu, tetapi ibtigha'a mardatillah, menginginkan ridho Allah. Penting ini doa Bapak-bapak. Sampai Nabi itu berpesan, ajarkan kepada anak istri kalian dan keluarga kalian, menunjukkan betapa pentingnya doa tersebut. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini amalan pertama di malam Asyura. Baca ayat kursi 360 kali. Bismillah setiap selesai 1 kali. Kemudian dalam keadaan mustaqbilal kiblah, ngadep kiblat. Waktu baca ngadep kiblat, berwudu ya, dalam keadaan mutawadhi. Jasa ala rukbatai, duduk ya, seperti duduknya orang sholat ya, ala rukbatai. Summa ba'dal faragi minal adadil madhkur. Setelah dia selesai membaca 360 kali ayat kursi, yaqra, kemudian dia membaca ayat yang bunyinya seperti ini ibu-ibu. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Berapa kali dibaca? Samani wa arba'in. 48. 48. Surat apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu. Ya, huwa khairum mimma yajma'un. Cuma sampai ayat itu saja dibaca 48 kali. Summa yaqulu, kemudian setelah selesai membaca ayat ini, kemudian dia berdoa, munajat kepada Allah. Allahumma inna hadhihi lailah. Ya Allah, sesungguhnya malam ini lailatun jadidah, malam tahun baru.
ya, lailatun jadidah, wa syahrun jadid, bulan baru, wa sanatun jadidah, tahunnya tahun baru juga, wa a'tini, maka berikan aku ya Allah, Allahumma khairaha, yang baik-baik saja di tahun ini, kebaikan-kebaikan, wa khaira ma fiha, kebaikan yang ada padanya pada tahun ini, wasrif anni, minta perlindungan sama Allah, jauhkan dari keburukan-keburukan, ansyarriha, keburukan tahun baru ini, keburukan yang ada pada dalamnya, wa syarra ma fiha, wa syarra fitnataha wa muhdasataha, ya, yang di dalamnya ada fitnah pada tahun-tahun itu dan hal-hal yang terjadi di dalamnya, wa syarrin nafsi wal hawa, ya, dan kemudian dari keburukan hawa nafsu. Hawa nafsu ini ibu-ibu lebih kencang daripada godaan setan. Hawa nafsu lebih kencang godaannya daripada setan, ya. Inna nafsa la ammaratun bisu'in, ya, di Al-Qur'an, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu mengajak engkau kepada keburukan. Bisu, nafsu. Makanya kenapa orang-orang puasa, ya, melakukan dosa, puasa tapi melakukan dosa, padahal setan-setan dibelenggu. Kalau Ramadan kan setan semua dibelenggu, ya, dikerangkeng. Dalam riwayat setan itu, ya, dirantai, dimasukkan ke dalam lautan oleh malaikat-malaikat, kunci mereka, ya, semua bapaknya, anaknya dikerangkeng semua. Tapi kenapa di Ramadan kok kita ngelihat ada orang berkelahi, ya, ada orang ribut, ada orang saling maki-memaki? Apa penyebabnya? Katanya Pak Ustadz setan dikerangkeng. Tapi kenapa orang di Ramadan kok ada melakukan hal-hal begitu? Gampang marah, ya, emosi bawaannya. Itu hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu'in. Sesungguhnya hawa nafsu itu memerintahkan engkau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya. Hawa nafsu, Pak, sulit dibendung hawa nafsu itu. Makanya dibilang hawa, ya, keinginan. Itu paling bahaya. Makanya orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya, berbahaya sekali hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasyarri wal hawa'i wasyaitonir rajim, ya. Ini doa ibu-ibu dibaca isnatai asyar, 12 kali dibaca doanya. Perhatikan ibu-ibu, ya. Ayat kursi, kemudian qul bi fadlillah, ya, dibaca 48. Kemudian doa dibaca 12 kali, diulang-ulang doanya. Allahumma inna hadhihi lailatun jadidah. Ya, yang punya kitab Kanzun Najah ada di situ, ya. Tinggal kita praktekkan, ya, kita amalkan biar kita beruntung, ya. Kemudian setelah selesai itu kata ulama wa yakhtimu bima syaa minad du'a. Kalau sudah selesai baca doa ini 12 kali, bebas mau doa apa aja, mau ditambah, doakan anak-anak kita biar menjadi anak-anak yang soleh soleha, sok, mangga, silakan, nggak ada masalah. Kemudian, ya, baca doa-doa yang tertera di dalam Al-Quran. Wa yad'u li jami'il muslimin wal muslimat, doakan juga orang-orang muslim dan muslimat. Ba'da an yusalli ala Nabi Muhammad, setelah kamu selawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaktabis bitasbihi wa tahlil, kemudian, ya, membaca tasbih, tahlil, miraran, berulang-ulang. Fa innahu yakunu fi amihi dzalika mahfudhan. Apa sih ibu-ibu keistimewaannya kalau kita baca ayat kursi 360, kemudian kita baca ayat surat qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un, ya, itu 48 tambah dengan doa 12. Apa keistimewaannya? Dijelaskan di dalam kitab Kanzun Najah, siapa orang mengamalkan, membaca doa-doa tersebut, maka orang tersebut dijaga 1 tahun penuh. Dijaga 1 tahun penuh dari keburukan-keburukan. Kan luar biasa. Nikmat. Mahfudhan min syairil aswa, terjaga dari perilaku-perilaku jelek. Wallahu ala kulli syai'in qadir.
Itu malam ya. Sekarang di harinya ibu-ibu, hari Asyura, hari Senin besok. Apa amalan-amalan yang perlu kita amalkan? Apa amalan-amalan yang perlu kita lakukan? Wa minal matlubi fi yaumi. Ada juga ya yang syariat menganjurkan kepada kita untuk melakukannya di hari 10 Asyura, hari Senin esok. An yaf'ala ma sahha mimma sayati minal khisali wa qad addaha ba'dhum asra khisalin wa adahum ba'dhum isnaita asar khisla wa hiya as-salatu was-saumu, salawat ya apa orang bilang, kemudian puasa, salat, puasa, silaturahim, sedekah, al-iktisal, mandi sunnah besok pada hari Asyura. Mandi sunnah, wal iktihal. Apa iktihal? Memakai sifat, menggunakan sifat cilak ya, pakai itu sunnah. Orang yang suka bersifat menjelang tidur ya, dijaga dari penyakit mata, matanya tajam, jauh dari katarak ya, jauh dari katarak, menambah kejeniusan ya seseorang, kemudian mendapatkan keberkahan dari Allah. Yang kelima, dicinta oleh Nabi Muhammad SAW ya. Jadi bercilak sifat kalau kita ya, itu dipakai kalau mau tidur ya, kalau mau tidur. Kalau ibu-ibu mah bebas, mau ke undangan, mau hadir pengajian bebas. Tapi kalau kita laki-laki, alangkah baiknya supaya kita berbeda dengan perempuan, kita menggunakannya menjelang tidur malam. Kita pakai itu sifat. Kenapa? Nanti bangun pagi dia sudah kena wudu, sudah mulai terhapus ya. Itu saja untuk membedakan kita dengan kaum ibu. Wa ziyaratu alim. Nanti hari besok Asyura disunahkan ziarah, mendatangi orang-orang alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para ajengan. Datang kepada mereka berziarah. Ya, jadi dari malam ini dilihat, dicatat. Kita besok ziarah ke siapa saja, ya. Ke Kiai Haji Abdul Jabbar, ya, ke si Anu, ke si Fulan, dicatat sama kita untuk mendatangi ulama-ulama. Untuk apa? Ihya usunnatul Mustafa, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini yang banyak orang lalai. Ini ya bapak-bapak yang banyak orang tidak mengamalkan hal-hal yang seperti itu. Wa ziyaratu alim wa iyadatun marid. Ya, mendatangi, menjenguk orang sakit. Datang, ada yang sakit di rumah sakit, ada yang di rumah dirawat. Datangi mereka, doakan mereka. Singkat-singkat saja, nggak usah lama-lama. Disunahkan mendatangi orang yang sakit itu jangan lama-lama. Kenapa? Karena dia sakit, terganggu kalau kita lama-lama. Ya, 5 menit cukup, paling lama 10 menit, habis itu jalan. Jangan sejam 2 jam. Ya, diajak ngobrol yang sakit. Apalagi kalau dokter bilang dia mesti banyak istirahat. Ya, kita datang, doakan supaya dia sembuh dari penyakitnya. Itu yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Bukan malah kita ngobrol di situ. Ya, apalagi kalau penyakitnya penyakit jantung. Jantungan nggak boleh banyak ngobrol. Ya, nah kalau kita datang ngajak ngobrol dia, nanti kita pulang tambah gawat dianya. Ya, tambah gawat penyakitnya. Nah, jadi datang sekejap, doakan mereka, dan ini akhlak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita menjenguk orang sakit, akhlaknya, adabnya jangan berlama-lama. Datang kita doakan, suruh dia sabar atas penyakit yang Allah berikan cobaan, ya, berikan kekuatan, support kepada dia, ya. Kemudian kita pulang, kita doakan dia supaya cepat sembuh. Itu yang paling bagus orang mendatangi orang sakit. Kemudian yang berikutnya wa mas'u ra'sil yatimi. Ya, mengusap kepala anak yatim. Perhatikan baik-baik. Ya, kalau anak yatim, ya dikatakan anak yatim itu kalau dia belum balik, ya, belum sampai umur balik atau perempuan balighah. Kalau perempuan kalau sudah haid, udah nggak bisa dikatakan anak yatim lagi. Walaupun dia nggak punya bapak, nggak punya ibu. Perhatikan baik-baik. Tetapi kita tetap menyantuni mereka, ya, karena mereka tidak ada orang tua. Ya, nah, yang dikatakan yatim itu kalau dia masih kecil, itu dikatakan yatim. Begitu dia anak laki-laki umur sudah mulai balik, berapa? 13, 14, 15, balik dia sudah.
Tidak bisa lagi kita katakan dia anak yatim. Ya, kita hanya katakan dia tidak punya orang tua, ya, tidak punya ibu. Itu mah mencakup yatim mah, ya. Jadi kalau nggak ada ibu jangan kita bilang yatimah wala apa. Yatim aja. Yatim itu mencakup mau ibunya yang nggak ada atau bapaknya yang nggak ada. Syamil kamil, ya. Mengusap. Mengusap maksudnya apa? Kasih sayang, ya. Bukan. Ini cuman orang bilang, ya, anjuran dari Nabi Muhammad. Maksudnya apa? Memperhatikan mereka. Yang mau diusap juga bukan anak-anak yang sudah dewasa. Nanti kalau anak perempuan yang sudah dewasa, sudah besar, apalagi dia sudah baligha, sudah haid, ya kalau kita kaum laki-laki, ya kita nggak boleh menyentuh mereka. Perhatikan baik-baik, apalagi salaman, bukan mahram kita, bapak-bapak, ya. Jadi perhatikan syariat, jangan melanggar syariat. Ya, kita ini kadang-kadang suka melanggar syariat, ya. Tujuannya baik, tetapi mengandung laknat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dapat rahmat, laknat yang tentu. Ya, kumpul di masjid pengajian laki perempuan nyampur, ya. Sini si fulan, sini fulana. Enggak ada pemisah, ya repot. Ini mah dakwah kebelenger namanya. Yang dibawa ayat, yang dibawa hadis Nabi, tapi ada ikhtilat, percampuran laki perempuan, laknat. Bukan rahmat yang turun. Perhatikan baik-baik, ya. Makanya dipisah bapak-bapak. Kalau kita bikin pengajian, ya, tablik akbar atau pengajian di rumah, ya, atau ada hajatan, laki perempuan pisah. Mulai sekarang nih kita hidup Islami. Mulai sekarang kita hidupkan syariat Nabi Muhammad. Syariat Nabi Muhammad, ya, mengenal koridor, mengenal orang bilang batas-batas. Jangan sampai kita kebablasan. Bawa-bawa agama Nabi tetapi tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad. Ini paling bahaya. Kumpul-kumpul awewe, kumpul orang bilang, ya, ikhtilat campur laki perempuan yang tidak ada hubungan darah. Bahaya, ya, tidak baik. Makanya saya perhatikan, ya, beberapa banyak masjid-masjid mereka itu kalau ada tablik akbar dipisah perempuan laki-laki pakai tirai, ya, dipakai tirai supaya apa? Tidak saling lihat-melihat satu sama lain. Itu yang bagus. Seperti ini pengajian, sumpama masjidnya terbatas. Kalau ini kan enak, ibu-ibu bisa di atas. Seandai kata penuh, ibu-ibu udah nggak kebagian tempat di belakang. Jadi jangan di depan ibu-ibunya, biarkan kaum Adam, bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Kenapa? Supaya bapak-bapak tidak melihat kepada kaum wanita. Itu penting, ya. Perhatikan baik-baik, ya. Ini syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita perhatikan, kita jaga, rahmat Allah turun. Tapi kalau kita nggak jaga, laknat Allah yang turun. Berapa banyak kita lihat orang bikin majelis-majelis ilmu, tetapi tidak mendapat keberkahan. Kenapa? Percampuran laki perempuan. Keluar dari majelis bebarengan. Desek-desekan. Itu tidak diperbolehkan. Seorang wanita saja berziarah kubur saja ada etikanya. Ada cara-caranya. Kalau di situ banyak laki-laki yang berziarah, maka kaum perempuan tidak diperbolehkan dia untuk masuk. Kenapa? Ada campur baur di situ. Perhatikan baik-baik. Kita ini kadang-kadang suka melanggar, ya. Tujuan baik, maksud baik, tetapi kita lupa ada batasan-batasan dalam syariat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apalagi setelah itu membasuh, ya, orang bilang mengusap kepala anak yatim. Wa tausiah alal iyal. Ini buat ibu-ibu nih, ya. Belanjanya diperluas. Jadi nanti besok ibu-ibu minta belanjanya gedean dikit. Ya. Kalau hari-hari kemarin 500.000, besok 1 juta. Mesti ditambah sama bapak-bapak nak barokah. Ya, anak-anak yang tadinya jajannya 10.000 jadi 20. Gitu. Saya ngelakukan, ibu, nggak bohong. Saya kalau sudah Asyura beda semuanya. Berikan hadiah kepada istri, menyenangkan mereka, ke mertua, ya. Kenapa? Hari istimewa. Hari Asyura itu hari istimewa, hari agung, hari mulia. Luar biasa. Jangan kau samakan seperti hari-hari lain. Kita diperintah oleh Nabi Muhammad untuk memperluas, ya, orang bilang belanja kepada istri, al-iyal. Jadi
Mulai besok ya kita senangkan keluarga-keluarga kita. Kita berikan kesenangan kepada anak-anak yatim ya. Gembirakan mereka. Hari raya mereka itu, gembirakan mereka. Senangkan mereka, beri hadiah kepada mereka, beri uang kepada mereka. Kalau kamu menyenangkan anak yatim, kamu akan bersama Nabi Muhammad nanti hari kiamat. Janji Nabi itu, aku bersama orang-orang yang memperhatikan anak yatim seperti ini, kata Nabi Muhammad, di surga nanti. Bersama Rasulullah SAW. Dibanggakan oleh Nabi Muhammad yang punya perhatian kepada anak-anak yatim, anak-anak yang susah. Ya, kita mendapatkan keperhatian dari Nabi SAW. Berikut wa taklimul adfar. Apa taklimul adfar? Memotong kuku. Ya, motong. Ambil gunting kuku, potong kuku kita. Dari mana Pak Ustadz mulainya? Dari telunjuk. Motong kuku ada sunnahnya. Bukan asal-asal motong. Telunjuk, ya, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, jempol jangan dulu. Jempol kanan tinggal. Perhatikan, 1, 2, 3, 4. Ini diam dulu. Langsung kemana lagi? Yang kiri, kelingking, ya, kemudian manis, ya, tengah, telunjuk, jempol yang bagian kiri. Terakhir ditutup jempol bagian kanan. Ini disimpan dulu ibu-ibu. Telunjuk, ya, kemudian jari tengah, jari manis, kelingking, jempolnya belum ya, yang kanan. Kelingking kiri, jari manis kiri, ya, jari tengah kiri, kemudian telunjuk kiri, jempol kiri, baru jempol kanan. Itu sunnah cara memotong kuku. Ngadep kemana? Ngadep kiblat. Nanti kalau sudah selesai dipotong, cuci tangan kita, gosok, cuci. Kenapa? Ada bakteri-bakteri yang menempel di sini. Ya, hati-hati, dipakai buat makan, jadi mudorot nanti. Ya, Bu, syariat siapa yang paling sempurna kalau bukan syariat Nabi Muhammad? Komplit. Syariat Nabi ini hebat bapak-bapak. Urusan masuk kamar mandi, ya, menggunakan kaki kiri, keluar kaki kanan, bebacaan waktu masuk, keluar waktu masuk, ya, gufronak, ya, berdoa, minta sama Allah. Luar biasa. Nggak ada di agama selain agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sempurna agamanya, ya, rahmat yang dibawa, karena yang membawanya adalah Sayyidil Awwalina wal Akhirin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qiraatu suratul Ikhlas. Kemudian ibu-ibu membaca Qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Berapa Pak Ustadz? 1000 kali. 1000. Kecil ibu-ibu mah. Dicicil aja. Dicicil. Habis sholat subuh 200. Habis sholat duhur 200, ya, asar 200, maghrib 200, isya 200, 1000. Beres, udah selesai kita. Dicicil. Agama ini mah mudah, nggak mempersulit. Yang penting kita niat untuk melakukannya. Wa nadhamaha ba'duhum faqala, ya, fi yaumin asyura asrin tastasil. Pada hari Asyura itu ada 10 yang dianjurkan. Biha isnatani walaha fadlun nukil. Sum, puasa. Salli, sholat. Fil, ziarah. Jur aliman, ya, orang bilang. Silaturahmi pertama. Sum, puasa. Sholat. Sil, ya, orang bilang silaturahmi. Jur aliman. Keempat, mendatangi orang alim. Ya. Jur aliman. Gutwik iktahil, orang bilang. Kemudian memakai sifat. Roksul yatim imsah, ya, kepala anak yatim basuh, tasaddaq wa tasil. Kemudian bersodakohlah, ya, dan mandi sunnah. Wa wasi alal iyali. Kemudian perluas belanja keluarga. Kallimi dhufran, potong kuku. Wa suratul ikhlasi, baca surat ikhlas 1000 kali, ya. Qul alfan tafsil 1000, ya, cukup nyampe sampai di situ. Keberkahan-keberkahan yang diberikan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak-bapak, mari sama-sama kita bacakan doa kepada arwah-arwah ya saudara-saudara kita yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, dilapangkan kuburannya, dijadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah dan dijauh dari segala azab ya kubur dan lain sebagainya ya. Al-Fatihah ila ruh Haji Saleh bin Haji Zakaria, Umma ila ruh Uji bin Muhsin, Umma ila ruh Uji Kusmiati binti Haji Hasan, Umma ila ruha Siti Masrita binti Sahib, Umma ila ruh Haji Asakin bin Darsa, Umma ila ruh Haji Hajjah Dede Irani binti Asikin, Umma ila ruh Suwarna bin Sa'id, Umma ila ruh Adik Suryadi bin Muhammad Sandi, Umma ila ruha Ibu Endah binti Rahim, Umma ila ruh Dadang Atmaja Supriyanto bin Abdul Qadir, Summa ila ruh Haji Udin Kamaluddin bin Haji Afandi, Summa ila ruh ila Haji Afandi bin Haji Maksum, Summa ila ruh Mananti binti Fulan. Allah subhanahu wa ta'ala yataqasyahum birahmal maghfirah min barakati wa asrari min wari ulum wa nafati fid din wa dunya wal akhirah, wa anna Allah yaj'al quburaha rawdatun min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufra min hufaradin. Allahumma wasi' quburahum, Allahumma arda anhum warfa' darajatahum, Allahumma taqabbal hasanatuhum wamhu sayyi'atihim birahmatika ya arhamar rahimin, wa ijma'hum ma'a nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausi birahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyah salihah al-kamilah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.